Setiap orang adalah jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani seluruh hidupnya dengan keyakinan bahwa ia bodoh. Menurut Einstein, setiap orang memiliki bakat dan potensi unik dan jenius. Namun akan merasa bodoh jika dinilai berdasarkan standar kemampuan yang salah, yang akan merusak kepercayaan diri dan potensi diri. Menilai ikan dari kemampuannya memanjat adalah tindakan yang salah. Sama halnya, seperti menilai seorang atlet dari kemampuannya bekerja di proyek konstruksi, akan mengabaikan kemampuan olahraganya. Jangan lupa subscribe. Apa yang akan terjadi jika seseorang merasa bodoh dalam hidupnya? Seorang yang bodoh bisa lebih berbahaya daripada seorang yang merasa bodoh. Seorang yang bodoh bisa diarahkan, tapi seorang yang merasa bodoh bisa sulit diarahkan. Karena dia sebenarnya bukan orang bodoh, tapi merasa bodoh. Orang yang merasa bodoh akan melakukan sesuatu dengan malas dan tidak maksimal. Bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena merasa dirinya tidak berarti dan tersiksa oleh keadaan yang merendahkan dirinya. Padahal di kehidupan yang penuh persaingan ini, semua membutuhkan usaha kerja yang maksimal. Kita harus meningkatkan kemampuan alami dan bekerja di atas rata-rata untuk bertahan, dan bisa diandalkan. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan alami seseorang adalah dengan menempatkan orang sesuai lingkungan bakatnya, seperti yang dikatakan Einstein. Potensi terbaik manusia dapat muncul jika ia berada di lingkungan dan bidang yang tepat. Pada implementasi praktisnya, pemikiran Einstein telah diterapkan secara meluas dalam kehidupan. Di dunia kerja skala internasional, terdapat banyak teori manajemen ilmiah, seperti yang dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor. Teori yang dikembangkan awal abad ke-20, berfokus pada penggantian metode kerja, berdasarkan pengalaman dengan studi ilmiah. Teori ini bertumpu pada prinsip ketiga, manajemen ilmiah, yang secara khusus yang berfokus pada pemilihan, pelatihan, dan pengembangan setiap pekerja secara ilmiah untuk memastikan mereka paling sesuai dengan tugas mereka. Intinya adalah right man in right place, orang yang benar di tempat yang benar. Di Indonesia sendiri, prinsip ini digunakan oleh instansi seperti BKN untuk menempatkan pegawai sesuai bakat alami guna meningkatkan produktivitas. Ini misalnya menggunakan metode asesmen tes psikologis yang dikembangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian untuk mengidentifikasi potensi, karakter, dan pola perilaku bawaan yang natural, spontan, dan berulang. Metode ini disebut talent DNA. Apa yang mesti kita lakukan? 1. Kita harus berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan fokus mengembangkan bakat unik diri sendiri. 2. Kita harus mengenali bakat unik kita sendiri dan membangun jalan untuk dapat memaksimalkannya saat ini atau nanti. Karena jika saat ini kita masih terjebak di pekerjaan yang tidak sesuai bakat kita, maka mulai saat ini kita harus memikirkan dan mengambil usaha-usaha yang diperlukan untuk memungkinkan kita berada di tempat yang sesuai bakat kita. 3. Jika kita teliti dengan seksama, maka setiap orang yang telah sukses dalam kehidupan ini, dimanapun, umumnya adalah orang-orang yang telah mengenali bakat unik mereka dan memaksimalkannya di tempat dan lingkungan yang mendukung bakat itu. 4. Pengembangan bakat unik kita bisa dilakukan dengan menambah pengetahuan dan skill yang mendukung. Dan jangan lupa pula untuk terus mengembangkan imajinasi untuk mendukung pengembangannya. Logika dan imajinasi penting untuk pengembangan bakat kita. Bahkan imajinasi di satu sisi akan jauh lebih penting dari logika. Seperti yang dikatakan Einstein, logika akan membawamu dari A ke Z. Imajinasi akan membawamu kemana saja. Jangan lupa subscribe, bagikan like, dan komen.